Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi teman-teman, kita pertemuan kali ini akan memasuki pembahasan bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Baiklah teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Mari simak video ini dengan baik dan bijak agar teman-teman semua mudah mengerti dan paham. Silakan simak video berikut ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam, kita akan sedikit membahas tentang demokrasi. Mungkin teman-teman semuanya udah tidak asing dengan kata demokrasi ini. Arti dari demokrasi ini mempunyai dua makna dalam bahasa Yunani. Yang pertama, demos yang berarti rakyat, yang kedua kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi ini dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Nah, jadi teman-teman, kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah dalam mengartikan istilah dari demokrasi tersebut. Bahkan tidak hanya itu, konsep demokrasi bisa saja disalahgunakan oleh para penguasa, terutama penguasa yang otoriter, untuk memperoleh dukungan rakyat agar kekuasaannya tetap langgeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil rakyat yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman, dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan ataupun memutuskan berbagai hal apapun yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa ataupun negara. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Nah, jadi gini teman-teman semuanya. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi gini teman-teman, berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang sudah diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia, tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, tolong perhatikan. Di sini, Henry Mayo mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun di sini ada prinsip-prinsipnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Nah, adapun yang pertama di sini menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang ketiga, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang kelima, menjamin tegaknya keadilan. Jadi, dari prinsip-prinsip ini, teman-teman semuanya dapat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ini yang ada di sekolah. Salah satunya seperti pemilihan ketua OSIS ataupun pemilihan ketua kelas. Jadi teman-teman semuanya, dari prinsip-prinsip demokrasi yang sudah dijelaskan tadi merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip itulah, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan. Jadi, teman-teman semuanya, sampai sini paham? Jika masih ada yang belum paham ataupun kurang jelas, bisa langsung chat ke nomor WA saya. Dan untuk pertemuan kali ini, kita sudah membahas makna demokrasi dan prinsip demokrasi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas bab 2. Untuk pertemuan kali ini, tidak ada tugas. Hanya teman-teman semua wajib absen di mata pelajaran PPKN pertemuan kali ini. Caranya, teman-teman semua komentar di video ini, sebutkan nama, kelas, dan keterangan hadir. Cukup sekian teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pembuatan video. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.